Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kenapa sih saya mengangkat tema tentang pentingnya mengenal Allah dan mengajarkan tentang ajarannya dari usia belia? Karena yang pertama, usia belia merupakan usia yang sangat efektif untuk ditanami didikan dan ajaran. Sebab apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang terekam dalam memorinya. Maka semua itu akan dia tiru dalam kesehariannya. Dan apabila sudah dia tiru, dia akan membentuk sebuah kebiasaan, habits. Apabila sudah membentuk sebuah kebiasaan, maka dia akan membentuk sebuah karakter. Dan apabila sudah membentuk sebuah karakter, maka karakter tersebut akan melekat dalam dirinya. Dan apabila sudah melekat, tentu karakter tersebut akan selalu mengikuti dia kemanapun dia berjalan dalam kehidupannya. Lalu akan sangat menyedihkan bukan, jika bukan hal-hal baik yang terekam dalam memori dan bukan hal-hal baik yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya. Dan dia pun akan menjadi seseorang yang memiliki karakter tidak baik. Allah merupakan pencipta kita, dan agama adalah hal utama yang harusnya tertanam dalam diri manusia. Maka dari itu, peran kita sesama untuk menjadi contoh yang baik agar mereka bisa mendapatkan pandangan dan apapun yang dia rekam adalah hal-hal yang baik pula. Lebih mengenal Allah. Yang pertama adalah caranya berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa melibatkan dan logikanya bekerja. Contohnya seperti ini. Nak, siapa sih yang nyiptain kita? Kita ini manusia, gak mungkin kan yang menciptakan kita manusia juga. Nak, siapa sih yang menciptakan bumi? Siapa sih yang menciptakan langit? Semua ini tidak akan mungkin tercipta dengan sendirinya. Semua pasti atas kehendak Tuhan. Pasti ada sebuah zat besar dan maha agung yang menciptakan semua ini, bumi dan seisinya. Maka dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, si anak akan berpikir dan pikirannya pun akan bekerja dan dia akan bisa menemukan jawabannya di sana. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah mendengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasulku. Kalimat-kalimat seperti ini apabila terus-terusan kita ajarkan terhadap mereka, maka kalimat ini akan terngiang-ngiang dan akan terekam dalam pikirannya. Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasulku. Maka dia akan berpikir, Tuhanku adalah Allah dan Muhammad adalah Rasulku. Yang ketiga adalah cara kita beribadah, kita ajarkan terhadap mereka. Seperti sholat 5 waktu, bagaimana cara bacaan-bacaan yang benar. Dan sholat ini merupakan ibadah wajib yang harus kita ajarkan terhadap mereka. Dan ini merupakan cara agar kita bisa lebih mengenal Allah. Dan kita pun harus bisa mengajarkan alasan kenapa kita harus sholat. Seperti itu. Dan ibadah-ibadah lainnya, seperti puasa, zakat, dan sebagainya. Lalu, yang keempat adalah mengajarkan sifat-sifat Allah dan mengenalkannya seperti wujud, kidam bako, mukhalafatul hawadisi, dan sebagainya. Kita harus mengajarkan ini kepada mereka agar mereka bisa paham terhadap sifat-sifat Allah itu sendiri. Yang kelima merupakan mengenal diri dan lingkungan. Ini merupakan bagian yang penting dan sangat penting, yaitu pengenalan diri. Apabila kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri, maka kita akan tahu nih, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang gak bisa kita lakuin, apa yang bisa kita tahan dan apa yang bisa kita bebasin, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang gak bisa kita kerjakan. Kita bisa menahan dan kita bisa membebaskan apapun, semua benar-benar sudah terkendali karena kita sudah tahu nih diri kita kayak gimana. Oh, saya gak bisa seperti ini, maka saya gak bisa memaksakan ini, dan saya suka seperti ini, dan semua itu benar-benar terkendali dengan baik seperti itu. Dan berikutnya adalah mensyukuri. Ini adalah bagian yang paling penting menurut saya. Bersyukur, kita harus bisa menanamkan sifat rasa syukur tersebut terhadap anak, karena dengan cara ini anak-anak bisa memahami semuanya. Terima kasih.